Hai rekan-rekan, kali ini saya akan menyampaikan salah satu perseroan atau perusahaan yang akan melaksanakan IPO dengan kode ticker SMKM. Langsung yang pertama, disclaimer dulu, ya video ini hanya untuk tujuan pendidikan atau hiburan, kemudian informasi ini diperoleh dari prospektus perseroan. Informasi ini bukan saran investasi, juga bukan tawaran atau ajakan untuk membeli saham ini ya, atau saham apapun. Kemudian kode tickernya nanti SMKM, yaitu sumber mas konstruksi, ya, kantor pusatnya ada di Jakarta Selatan. Kemudian jamin pelaksana emisinya ada RJK Sekuritas. Terus selanjutnya profil perusahaan, ya, perseroan didirikan dengan nama Rubenindo Arta Subur, berkedudukan di Jakarta. Pendiriannya tanggal 4 Februari 1981, akta pendirian dengan nomor 7. Kemudian berubah menjadi PT Sumber Mas Konstruksi pada tanggal 30 September 2021 dengan akta nomor 85. Kemudian untuk tujuan perseroan, ya, borong merencanakan melaksanakan segala macam pekerjaan bangunan termasuk jembatan, jalan, penggalian dan penimbunan tanah, pemasangan instalasi listrik dan air, serta pekerjaan-pekerjaan lain serta bersangkutan dengan pekerjaan bangunan dan lain-lain. Yang lain bisa dibaca langsung di prospektus. Kemudian selanjutnya untuk pengurus dan pengawasan perseroan, untuk Dewan Komisaris ada Intan Magdalena selaku komisaris utama, menjabat sejak 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian ada Ismani bin Isnin selaku komisaris, menjabat sejak 2021 sampai dengan sekarang. Kemudian ada Monang Tua Sitanggang selaku komisaris independen, menjabat sejak 2022. Kemudian untuk direksi ada Bapak Budi Aris selaku direktur utama, menjabat sejak 2018 sampai dengan sekarang, merupakan adik dari komisaris utama Intan Magdalena. Kemudian ada Budiman Pramono Sidi selaku direktur, menjabat sejak 2020 hingga sekarang. Selanjutnya ada di kegiatan usaha. Kegiatan usaha utamanya itu konstruksi bangunan sipil jalan, kemudian ada konstruksi gedung perkantoran. Untuk kegiatan usaha penunjang ada konstruksi bangunan sipil, jembatan, jalan layang, flyover, dan underpass. Untuk keunggulan perusahaan dalam bersaing, itu berpengalaman kurang lebih 39 tahun, memiliki tenaga yang ahli di bidangnya, terintegritas pada bidang konstruksi khususnya bangunan dan ruang. Peta bisnis yang luas, ada di 6 pulau, kemudian kondisi keuangan yang baik. Untuk bisnis ya, mencakup dari Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Lombok, Pulau Sulawesi, dan Pulau Maluku. Dokumentasi proyek yang sudah dikerjakan ada Hotel The Five Jakarta, ada pembangunan masjid rest area kilometer 379 Semarang, kemudian ada renovasi galeri Log Station Jakarta, ada pembangunan puskesmas Tasikmalaya, ada juga pembangunan jalan Kukusan Jago Depok, ada pembangunan jalan dan jembatan Cikampek, ada pembangunan ruko di Cibubur. Kemudian ada kompetitor usaha, yaitu ada PT Adikarya Persero Tbk, ada Waskit Karya Persero Tbk, kemudian ada Wijaya Karya Persero Tbk, kemudian ada PT Perumahan Persero Tbk. Untuk SMKM sendiri belum bisa disandingkan dengan perseroan Tbk di atas, karena perseroan masuk ke klasifikasi konstruksi menengah dengan nilai proyek sebesar 10 miliar sampai dengan 50 miliar. Untuk struktur permodalan, sebelum penawaran umum itu ada PT Vina Nauli Jordania, kemudian ada PT Umati Global Finance, kemudian ada PZRN Capital Nusantara, kemudian ada Intan Magdalena. Kemudian setelah penawaran umum, PT Vina Nauli Jordania menjadi 56%, kemudian Umati Global sebelumnya 14,95 menjadi 11,19%,
97, PT Zaren Capital Nusantara sebelumnya 9,97 menjadi 7,98. Kemudian ada Intan Magdalena 4,99 menjadi 3,99. Selanjutnya ada masyarakat menjadi 19,95%. Kemudian untuk permodalan nanti jumlah saham yang ditawarkan ada 250 juta lembar dengan persentase 19,95% dari modal, ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum dengan nilai nominal 100 per saham. Kemudian harga penawarannya kisaran 150 sampai 350 rupiah per lembar. Nilai penawaran umum maksimal ada di 87,5 miliar. Kemudian penjamin emisi Erdika Elite Sekuritas. Kemudian untuk selanjutnya jadwal IPO SMKM, masa penawaran sampai 10 Februari. Ya, artinya mulai hari ini. Kemudian perkiraan tanggal efektif pernyataan pendaftaran tanggal 22 Februari 2022. Perkiraan masa penawaran umum 24 sampai 25 Februari dan ada 1 sampai 2 Maret 2022. Kemudian untuk perkiraan tanggal penjatahan 2 Maret 2022, perkiraan tanggal distribusi 4 Maret 2022, perkiraan tanggal pencatatan saham 7 Maret 2022. Kemudian jika rekan bermaksud ikut dalam IPO ini, waktunya sangat mepet ya untuk masa penawaran umumnya. Jika kalian tidak masuk di book buildingnya, yaitu mulai hari pertama yaitu 22 Februari, 23 Februari, dan 24 Februari. Sekedar saran, kalau kalian ingin ikut dalam IPO ini di masa penawaran, dana kalian di RDN sudah harus siap selambat-lambatnya itu di tanggal 23 Februari sebelum jam 8 malam. Umumnya jika melewati jam tersebut, penawaran kalian akan ditolak. Kemudian rencana alokasi dana untuk IPO sendiri yang pertama sebesar 97% itu untuk beban operasional, meliputi biaya persiapan dan pembersihan lokasi proyek, LC atau land clearing, kemudian ada penyediaan bahan baku material pekerjaan, biaya tenaga kerja proyek, biaya mobilisasi atau demobilisasi, pembelian perlengkapan kerja. Selanjutnya sebesar 3% untuk penelitian dan pengembangan SDM. Untuk tujuan rencana alokasi dana IPO positif karena tidak untuk membayar utang. Kemudian laporan posisi keuangan, yang pertama neraca keuangan untuk aset ya, dari segi aset lancar. Aset lancarnya selalu ada peningkatan ya, dari 2019 12 M, kemudian loncat 2020 menjadi 68 M, lebih daripada 4 kali. Kemudian 2021 loncat lagi 125 M, hampir 2 kali lipat. Untuk aset tak lancarnya juga demikian, juga dari 300 juta menjadi 7 M, kemudian 6 M di 30 September 2021 belum tutup tahun atau tutup buku. Kemudian untuk liabilitas jangka pendek ini tidak ada. Kemudian untuk liabilitas jangka panjang ini ada sekitar 2 M di 2019, kemudian terbawa lagi 2020, kemudian loncat lagi 2021. Liabilitas ini meliputi pajak ya, pembayaran pajak. Kemudian untuk ekuitas juga demikian ya, selalu meningkat dari 2019 10 M, kemudian 72 M di 2020, kemudian menjadi 125 M di 2021. Untuk selanjutnya laporan posisi keuangan. Untuk laba rugi, perusahaan ini selalu membukukan laba ya, dari 2019 43 M, kemudian 2020 52 M, kemudian untuk 2021 nya menjadi 106 M. Untuk selanjutnya arus kas. Untuk arus kas aktivitas operasi 2019 masih positif, 2020 ini menjadi negatif.
2021 juga masih tetap negatif. Untuk aktivitas investasi selalu negatif, cukup baik. Kemudian aktivitas pendanaan dari 2020 selalu ada aktivitas pendanaan. Hal ini yang membuat ekuitasnya meningkat. Kemudian untuk rasio keuangan, untuk dalam hal ini saham awal ya, yang ada 102 juta. Untuk aset lancar, kemampuan untuk membayar hutang itu 19 kali. Kemudian hutang terhadap aset itu sangat kecil, 0,05. Hutang terhadap ekuitas juga kecil, 0,06. Kemudian ini ROA, return on asetnya juga tinggi, di atas 10%. ROE-nya juga cukup tinggi, 11,78% setelah disetahunkan. Kemudian berbeda sedikit sama yang terlampir di prospektus, hanya 9,82% ya, karena ini sampai 30 September. Kemudian untuk book value, karena saham baru tidak saya tampilkan, menjadi 124,8. Seandainya dimasukkan, book value-nya hanya 99,9 rupiah. Kemudian untuk IPS-nya sendiri 12,25, PBV-nya 2,8. Jika dimasukkan saham yang ditawarkan akan menjadi 3,5. Untuk PI sendiri menjadi 23,8. Jika dimasukkan saham yang ditawarkan akan menjadi 29 dengan kapitalisasi pasar sekitar 400 miliar. Kemudian untuk harga wajar antara 145 sampai dengan 351. Ya udah sesuai yang ditawarkan ya. Ini menurut perhitungan kami pribadi. Kebijakan dividen ya, kebijakan dividen akan dilakukan sebesar-besarnya 20% dari laba bersih perseroan tahun buku 2020. Kemudian besaran dividen menurut saya pribadi 1 sampai 2 rupiah per lembar saham. Untuk selanjutnya untuk kesehatan keuangannya, pertumbuhannya, kemudian keuntungan atau untung profitabil, kemudian ada murah atau under value, kemudian ada prospeknya seperti apa. Kita lihat untuk sehat keuangannya ya, untuk tumbuh growth iya, kemudian untuk profitable-nya juga iya, untuk murah tidak ya, sudah pada umumnya karena yang di dalam IPO itu belum saya jumpain ada saham IPO itu yang murah. Kemudian prospek iya. Kesimpulannya saya kasih bintang 4. Kemudian jika membeli saham SMKM, risiko yang diterima bagi rekan investor yang pertama, risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham, risiko fluktuasi harga saham perseroan, risiko kebijakan dividen, risiko sehubungan dengan gagalnya sistem penawaran umum dan elektronik. Demikian rekan-rekan investor, saya cukupkan.